Selamat siang Sobat Yami dan Moms yang ada di rumah. Selamat datang dan selamat bergabung dalam online cooking class bersama My Baby siang hari ini. Gimana nih kabarnya Moms? Mungkin bisa saling tegur sapa teman-teman yang ada di Zoom. Boleh saling absen dengan format nama, asal kota, IG-nya kali ya. Biar bisa bertukar IG, mungkin nambah temen dari online cooking class ini kan. Nah, senang sekali hari ini aku Belina dapat memandu mom semua hari ini yang ada di rumah untuk sharing semuanya mengenai kreasi menu apa sih yang bisa mencegah gerakan tutup mulut pada anak. Nah, mom sebelumnya aku mau berbagi info promo menarik nih dari My Baby untuk mom semua yang ada di rumah. Infonya adalah siapa nih yang mau diskon 80%, langsung aja diborong produk My Baby di My Baby Official Shop karena ada gratis hadiah langsung dan free ongkir. Jangan lupa juga jadi member Gold My Baby di bulan Desember ini karena ada hadiah menarik untuk top spendernya. Ada Medela Pumping, ada Philips Foodmaker, dan juga ada Sugar Baby My Ceru. Keren banget, menarik banget hadiahnya. Makanya langsung aja diborong yuk Mams, langsung cepet-cepet sekarang. Nah, Mams pasti ada beberapa Mams di sini yang punya keluhan terkait anak yang sulit makan dan sering banget melakukan gerakan tutup mulut waktu makan nih. Di online cooking class ini, aku dengan My Baby, kali ini kita akan mengedukasi Mams tentang bagaimana mencegah gerakan tutup mulut pada anak dengan menu makanan yang kita bikin pada siang hari ini. Kali ini tentunya aku nggak sendirian dalam membahas semua ini, selain ada Chef Monica yang akan memasak dan share resep kepada kita semua, akan ada juga Kak Tea sebagai nutrisionis yang akan membahas apa sih gerakan tutup mulut serta pentingnya nilai gizi pada makanan si kecil yang akan dibuat. Nah, keren banget kan? Makanya Moms di rumah stay sampai akhir ya. Pokoknya semua akan kita kupas lebih dalam hari ini bareng narasumber yang berkompeten yang akan sharing langsung ke Moms yang join siang hari ini. Oh ya, sebelumnya itu aku mau bacain peraturan acara online cooking class siang hari ini ya, Mams, supaya acara dapat berlangsung dengan kondusif. Jadi, peraturannya antara lain yang pertama, selama sesi berlangsung, peserta wajib untuk mematikan audio atau di-mute agar sesi berlangsung dengan kondusif. Yang kedua, selama online cooking class, semua peserta dapat menyalakan fitur kamera atau video selama sesi proses memasak dimulai dan bertanya setelah chef menjelaskan materi dan mengizinkan untuk bertanya. Untuk yang ketiga, saat masuk ke Zoom atau dipersilahkan untuk mengganti username Zoom Moms yang ada di rumah, lalu melakukan absen di kolom komentar dengan format nama /asal kota /username Instagram Moms semua. Untuk yang terakhir nih, diharapkan untuk aktif berpartisipasi menanggapi chef dan moderator saat kelas berlangsung dan juga diperbolehkan untuk bertanya secara langsung saat memasak atau dapat menyampaikan pertanyaan via kolom chat yang ada di bawah dengan terlebih dahulu mengirimkan format pertanyaan sebagai berikut, nama /asal kota /pertanyaannya. Aku juga mau kasih tahu ke kalian nih kalau aku bakalan bagi-bagi hadiah spesial dari Yami dan juga My Baby selama online cooking class siang hari ini. Seru banget kan Moms, makanya pastiin Moms stay terus dalam ruang virtual sampai akhir acara nanti. Oh iya, untuk sesi awal online cooking class kali ini ada yang spesial karena aku nggak akan sendirian. Kita mau membahas tentang gerakan tutup mulut pada anak, maka kita akan share juga tips dan triknya harus gimana supaya anak itu mau makan dan tetap sehat. Nah, karena aku nggak sendiri nih, langsung aja kita panggilin ahlinya ya. Di sini udah ada Kak Tea. Halo Kak Tea. Halo Kak Belin. Halo Kak Tea. Halo Kak Belin. Suara saya halo. Cukup Udah masuk suaranya. Katanya mungkin bisa diperkenalin dulu nih ke Mam semua yang udah join di siang hari ini dan juga gimana nih kabarnya siang hari ini. Baik. Alhamdulillah kabar saya baik. Semoga Mams di rumah juga dalam keadaan yang sehat ya Mams. Perkenalkan saya Tea Afiarani, nutrisionis Yummy App. Oke, kalau gitu Kak Tea.
Nah, sesuai tema hari ini, kita mungkin bakalan banyak membahas terkait gerakan tutup mulut. Karena ini jadi problem serius juga kan ya, untuk moms yang punya keluhan anak-anak di rumah itu yang susah makan gitu. Jadi kita ingin tahu lebih detail juga nih, bagaimana sih cara pemenuhan gizi yang baik untuk anak yang sulit untuk menerima berbagai jenis makanan nih, moms. Ini aku ada pertanyaan untuk Katea ya. Sebenarnya Kak, GTM atau gerakan tutup mulut ini apa sih definisinya Kak? Nah, jadi GTM ini sendiri memiliki makna anak susah makan. Ini bisa dialami oleh anak usia berapapun ya, Mams, mulai dari usia 6 bulan ke atas. Oke, kalau gitu seperti itu ya, Mams. Ternyata definisinya. Aku ada pertanyaan lagi nih, Kak. Nih kira-kira apa sih Kak penyebab anak-anak melakukan gerakan tutup mulut sehingga mereka benar-benar nggak mau makan makanan apapun yang diberikan? Apakah mungkin dari segi tampilan makanan atau mungkin pilihan menu makanan yang memang mereka tuh nggak suka atau mungkin mereka tuh lagi nggak pengen mencoba sesuatu yang baru nih Kak Tea? Nah, baik Kak Belin, yang disebutin Kak Belin tadi itu rata-rata benar ya. Jadi yang pertama, penyebabnya itu waktu pemberian ASI atau pengganti ASI, atau bahkan snack, itu berdekatan dengan waktu makan utamanya. Yang kedua, waktu makannya terlalu lama. Waktu makan yang tepat itu sekitar 15-30 menit. Nah, ini nggak saklek ya, Mam. Jadi bisa kurang lebih segitu. Nah, durasi makan yang terlalu lama pada anak, yang makannya kurang lahap, itu akan membuat anak menjadi picky eater. Jadi anak pun mulai bosan dan tidak tertarik pada makanannya. Tapi pada anak yang lahap makannya, durasi makan boleh diperpanjang, maksimal itu 45 menit, tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena hal ini dilakukan untuk mencegah anak kekenyangan, sehingga menyebabkan muntah. Jadi percuma makan lahap, tapi akhirnya makanannya keluar lagi gitu. Nah, selain itu juga dapat mencegah anak kelebihan gizi atau berisiko obesitas. Jadi, moms memperkenalkan rasa kenyang dan rasa lapar itu sama pentingnya. Nah, yang ketiga yaitu jam makan tidak teratur. Ini jeda pengosongan lambung itu sekitar 2 jam. Atau ada anak yang lebih dari 2 jam. Mungkin 3 jam baru bisa merasakan lapar lagi. Nah, untuk durasi pengosongan lambung ini bisa diikutin aja sesuai dengan kebiasaan dan rutinitas masing-masing anak. Nah, selanjutnya yaitu porsi makannya mungkin terlalu besar atau tekstur makanannya tidak sesuai. Yang selanjutnya itu mungkin anak tidak fokus dengan kegiatan makannya. Nah, yang selanjutnya mungkin ada trauma karena pernah memasukkan sesuatu ke dalam mulut yang tidak enak atau membuat si kecil merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya yaitu ada situasi makan yang tidak nyaman dan termasuk emosi ibu. Jadi emosi ibu tuh sangat berpengaruh terhadap psikologis dan keinginan makan anak-anak kita. Nah, yang selanjutnya ada rasa yang kurang dan penampilan makan yang tidak menarik. Yang selanjutnya yaitu ada kondisi kesehatan mulut atau mungkin si kecil lagi dalam masa tumbuh gigi. Jadi ada kondisi di mana dia merasa tidak nyaman terhadap aktivitas makan ini. Nah, yang terakhir yaitu kondisi kesehatan tubuh atau mungkin juga ada masalah pencernaan yang membuat anak tidak nyaman. Salah satu pencegahannya yaitu perlu moms untuk menjaga kebersihan makanan dan alat makan si kecil. Nah, seperti itu Kak Belin. Mohon maaf Kak Belin, suaranya tidak terdengar.
Sebentar kakak, sebentar ya. Oh, ini udah masuk. Udah masuk Kak Belin? Maaf untuk Mams dan Sobat Yami di rumah, tadi kita ada sedikit kesalahan teknis, semoga nggak pergi ya, masih nungguin kita nih. Aduh. Nah, tadi karena suaranya hilang, aku mau menyambung tadi jawaban dari Katea yang membahas tentang kebersihan alat makan nih. Nah, karena tadi Katea menjawab kalau ada hubungannya dengan kebersihan alat makan, aku mau kasih info ke Mams yang ada di rumah kalau kita bisa banget menjaga kebersihan alat makan si buah hati dengan memakai My Baby Bottle Nipple dan Accessories Cleanser. Selain bisa membersihkan peralatan makan, bisa juga membersihkan bahan makanannya juga. Jadi aman nih pasti. Langsung aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau kasih pertanyaan nih ke Katea lagi. Gimana menurut Katea cara mengatasi anak yang GTM dan juga apa yang harus dipersiapkan Mams yang ada di rumah nih, Kak? Nah, untuk cara mengatasinya ya Mams, yang pertama banget nih, jangan pernah malas dan pantang menyerah untuk mencari tahu apa penyebab anak susah makan. Nah, yang kedua, tetapkan rutinitas, mulai dari jam makan yang teratur, jeda makannya, situasi makan yang sama. Nah, yang ketiga, jangan ada paksaan untuk makan, agar tidak menimbulkan trauma pada anak. Yang keempat, tetap sabar dan konsisten untuk mendorong anak makan lebih banyak menuju porsinya. Yang kelima, memberikan variasi makanan baik tekstur maupun penampilan makanannya. Yang keenam, maksimalkan interaksi pada makanan dan meminimalkan gangguan saat makan. Gangguan saat makan itu bisa dari televisi atau menonton video di handphone, dan lain sebagainya. Nah, Moms bisa membiasakan makan bersama. Jadi, seluruh anggota keluarga di dalam rumah itu bisa dibiasakan untuk makan di meja yang sama. Nah, ini agar distraksinya itu juga berkurang. Jadi, anak tidak akan bingung untuk melihat orang tuanya atau orang yang ada di rumah melakukan aktivitas lainnya selain makan. Jadi anak nggak usah, anak nggak, maksud saya anak nggak perlu kepo untuk melihat kegiatan lain di rumah itu. Jadi anak bisa lebih fokus terhadap makanannya. Moms juga bisa memaksimalkan komunikasi dua arah pada anak pada saat makan bersama ini. Jadi meskipun anak belum bisa bicara banyak, Moms juga bisa memberikan edukasi makanan yang diberikan pada anak pada saat itu dan usahakan membangun suasana makan yang menyenangkan. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan makan sendiri pada anak yang lebih besar. Jadi biarkan anak mengeksplorasi makanannya, Moms. Biarpun dia belepotan makannya, area makannya kotor, itu nggak masalah, nanti bisa Moms bersihkan. Nah, jangan lupa, Moms perlu banget untuk tetap memperhatikan kebersihan tangan dan area makan si kecil sebelum memulai kegiatan makan ini. Oke, jadi kayak gitu ya, Mams yang ada di rumah. Nah, katanya aku juga punya tips nih, Kak, supaya Mams di rumah tenang membiarkan anak makan sendiri tanpa khawatir kotor. Ini dia. Mams bisa pakai My Baby Antibacterial Cleaner untuk membersihkan permukaan yang solid seperti stroller, mainan, serta meja tempat anak-anak makan. Ini juga mudah dibawa kemana-mana, jadi lebih aman ya, Mams. Untuk yang terakhir, setelah anak selesai makan nih biasanya kan, baru deh nanti Moms membersihkan mulut dan tangan anak pakai My Baby Wipes Hand and Mouth. Udah paket lengkap banget nih, Moms. Untuk yang terakhir nih, Kak. Oh, belum terakhir sih ternyata. Aku ada pertanyaan lagi nih untuk Katea. Selain Moms harus siap sedia produk My Baby nih, kira-kira Katea punya nggak tips dan trik lagi untuk Moms di rumah? Nah, baik, jadi selain penting juga untuk menjaga kebersihan anak agar anak juga nyaman, Moms perlu juga untuk memperhatikan kandungan gizi makanan pada anak. Hindari penggunaan gula dan garam yang berlebihan pada anak, dan usahakan memberikan makanan yang padat gizi, utamakan ASI atau pengganti ASINya, serta MPASI-nya. Jika makanan utama anak belum terpenuhi porsinya, Moms tidak perlu bingung untuk memberikan snack.
pada anak. Yang terpenting adalah kebutuhan gizi makro dan mikro pada anak itu dapat terpenuhi. Yang terakhir yaitu jadikan tampilan makanan anak yang lebih menarik dan sesuaikan teksturnya. Nah, seperti yang mau dibuat oleh Chef Monica pada hari ini nih, Mams. Menu makanan yang padat gizi dan juga memiliki rasa, serta tampilan yang membuat anak tertarik untuk makan. Nah, jadi kayak gitu ya, Mams. Kira-kira trik yang mungkin bisa diterapkan di rumah. Nah, aku punya info menarik juga nih buat Mams dan Sobat Yami yang ada di rumah. Untuk membuat tampilan makanan lebih menarik itu cara menerapkan positive parenting di rumah loh salah satunya, Mams. Atau Mams punya tips lain untuk positive parenting boleh. Mams bisa join kompetisi My Baby Momversity 2022. Caranya Mams upload foto atau video bertemakan positive parenting di Instagram atau TikTok dan tag @mybabyid dengan hashtag MyBabyMomversity, hashtag MyBabyMomUnity 2022, hashtag MyBabyMomsKnowBest. Jangan lupa juga Moms untuk disubmit link foto atau videonya di microsite www.mybaby.co.id/momversity. Untuk 20 moms terpilih akan jadi the next My Baby Mommunity 2022 dan dapat mengikuti kelas yang inspiratif dan menarik yang akan dilaksanakan di Jakarta. Langsung juga bersama dengan para expertnya. Untuk info lebih lanjutnya, Mas bisa langsung cek di IG @mybabyid. Gimana? Langsung aja ikutan kan? Bisa langsung ikutan sekarang nih, Mams. Oh ya Kak, aku ada pertanyaan terakhir nih Kak. Udah beneran terakhir dari aku ya. Kalau dari Mams nanti boleh aku sampaikan. Pertanyaannya menyambung soal nutrisi dan gizi yang diberikan untuk anak nih. Bisa di-spill nggak sih katanya kandungan nutrisi yang ada pada bahan dan menu yang bakalan kita buat hari ini nih Kak? Nah, baik, untuk menu pada hari ini yang akan dibuat oleh Chef Mon itu adalah creamy cheddar soup. Nah, bisa dilihat pada layar bahwa ada beberapa bahan makanan nih, Mams. Jadi, sebagai sumber karbonnya itu ada makaroni, jagung manis, dan tepung terigu. Sebagai sumber proteinnya ada dada ayam. Nah, sebagai sumber lemak ada keju, mentega, dan sedikit minyak. Sebagai sumber seratnya ada brokoli, wortel, dan jagung manis. Nah, untuk mineral yang penting ada susu dan keju yang mengandung tinggi kalsium dan mineral zinc pada susu dan telur ayam. Nah, sebelum membahas kandungan zat gizinya ya, Mams, perlu tahu bahwa menurut AKG kebutuhan energi pada anak 1-3 tahun itu sekitar 1.350 kilokalori. Nah, untuk kandungan gizinya, creamy cheddar soup ini persajiannya mengandung 419 kilokalori, yang mana dapat memenuhi 31% kebutuhan energi harian si kecil. Nah, kemudian mengandung 23 gram protein, 20 gram lemak, 40 gram karbohidrat, dan 3 gram serat. Nah, keunggulan mikronutriennya terletak pada kalsium, zinc, zat besi, vitamin C, dan juga vitamin B12. Jadi selain membantu untuk pertumbuhan tinggi badan si kecil, baik juga untuk mencegah anemia pada si kecil nih, Mams. Oh iya, ada fun fact nih, Mams, pada menu ini. Kira-kira apa ya? Jadi, pada usia 2 tahun, anak itu akan mencapai setengah tinggi badan dewasanya. Maka, Mams perlu untuk memenuhi gizinya, terutama protein, kalsium, dan zinc. Nah, pada menu ini sendiri udah cukup padat gizi ya, Mams ya. Jadi, si kecil dapat memenuhi kebutuhan proteinnya, 27% kebutuhan kalsium hariannya, dan 45% kebutuhan zinc harian dalam satu porsinya. Jadi, Mams, creamy cheddar soup ini bisa banget dijadikan makanan yang padat gizi yang dapat mendukung masa pertumbuhan si kecil. Bisa jadi menu untuk tumbuh kejar si kecil juga nih. Misalkan si kecil lagi habis sakit atau habis tumbuh gigi yang sebelumnya makannya sedikit atau tidak mau makan. Jadi menu ini jadi pilihan yang tepat untuk mengejar tumbuh kejarnya si kecil.
Oke, jadi seperti itu penjelasan dari Kak Tea. Terima kasih ya Kak Tea. Untuk moms yang ada di rumah, baik yang bergabung di Zoom maupun di Instagram, mungkin bisa di-capture dulu slide yang tadi, biar lebih lengkap gitu ya kayaknya. Jadi jawabannya lebih ada datanya gitu. Kalau tiba-tiba besok mau lihat berapa sih kemarin waktu OCC nilai gizinya, bisa dilihat lagi. Ini udah ditampilkan ya. Insightful banget penjelasan dari Kak Tea terkait dengan gerakan tutup mulut dan bagaimana cara pencegahannya. Semoga penjelasan dari Kak Tea itu bermanfaat ya Mams untuk Mams di rumah yang memiliki buah hati. Terima kasih Kak Tea. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak kalau ada pertanyaan. Nah, Mams, kalau tadi kita sudah ngobrol dan pengenalan sedikit tentang gerakan tutup mulut dan bagaimana solusinya, sekarang waktunya kita untuk praktek langsung nih, membuat kreasi menu makanan yang cocok untuk pencegahan gerakan tutup mulut. Nah, gimana? Udah siap belum Mams di rumah untuk masak bareng dengan Chef Monica nih yang ditunggu-tunggu nih menunya ya kan? Kalau ada yang ingin ditanyakan ke Chef Monica, boleh banget loh Mams. Jadi Mams bisa menaruh pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan dijawab langsung oleh Chef Monica. Boleh mau yang bergabung di Zoom maupun di Instagram, boleh semuanya untuk tulis pertanyaan dan nanti mungkin bisa dibacakan dan diberi jawaban oleh Chef Monica-nya langsung. Tapi aku mau menyapa Chef Monica yang ada di studio sebelah dulu kali ya. Chef Monica, halo. Hai Kak Belin, halo Mam semua yang ada di rumah juga. Gimana kabarnya nih Chef Monica menyambut akhir tahun nih? Udah mau liburan ya Chef? Iya nih, puji Tuhan, sehat-sehat. Gimana? Udah siap nih Chef mau share tentang menu masakan siang hari ini nih ke Mam semua yang ada di rumah nih. Ya siap banget dong Kak Belin, udah excited dari tadi nih. Duh, aku juga kayaknya udah pingin cobain sih, aku udah nungguin banget loh di studio Gitu sebelah ya. ini Chef. Ya udah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, Mams yang di rumah nih pasti juga udah nungguin. Jadi mungkin boleh kali ya langsung aku kasih ke Chef Monica untuk mulai memasak ya Chef. Gimana? Boleh Aman? banget, boleh banget. Oke, kalau gitu silakan Chef Monica, silakan Mams. Oke, thank you Kak Belin. Oke Mam semuanya, hari ini aku akan bikin satu full set menu gitu ya buat si kecil. Jadi bukan cuma satu makanan aja, tapi ada beberapa untuk melengkapi porsi gizi yang mereka butuhkan. Nah, yang pertama ini aku mau bikin cheddar cream soup. Nah, ini bahan-bahannya udah ready semua di sini. Mungkin aku bisa sebutin kali ya satu persatu. Nanti juga akan ditayangkan di slide, jadi Moms bisa capture dan bisa praktekin langsung di rumah. Berserta step-stepnya nanti juga ada di sana semua. Oke. Yang pertama bahan-bahannya namanya juga creamy cheddar soup gitu ya. Nggak lengkap kalau tanpa keju cheddar. Di sini aku punya keju cheddar. Terus untuk bahan pengentalnya, cream base-nya, kita akan pakai tepung terigu dan juga butter. Kalau Mam cuma ada mentega, margarin itu juga it's okay, nggak apa-apa, boleh banget. Bisa dipakai. Terus aku juga punya bawang bombay. Dan untuk sayurnya, di sini aku pakai brokoli sama wortel. Tapi kalau misalnya Moms mau pakai sayur yang lain sesuai kesukaannya si kecil, itu juga boleh banget. Terus untuk bahan kuah krimnya, kita akan pakai susu full cream dan juga pakai kuah kaldu ayam. Nah, untuk perasannya, bumbu-bumbuannya simple, sederhana, cuman pakai garam sama gula aja cukup. Oke, nanti bisa Mom capture, nanti bisa langsung dipraktekin di rumah juga ya. Kita langsung masak aja. Oke, jangan gede-gede apinya. Nah, kita pertama ini mau bikin roux dulu, adonan pengentalnya. Sekalian kita mau tumis si bawang bombay. Oke, jadi kita masukin dulu butternya. Terus beserta dengan si bawang bombay. Oke. Kita akan tumis dulu. Sampai harum, sampai si butter atau menteganya ini sudah meleleh ya. Diaduk terus, apinya jangan besar-besar supaya nanti nggak gosong ya, Mams. Oke, kalau Mams ada pertanyaan atau kepo-kepo mau kepoin apa bisa langsung chat aja, nanti kita bacain. Chef
Chef Monik. Iya, Kak Belin, gimana? Ada pertanyaan nih, Chef Monik. Oke, Dari apa? Instagram ya, dari Instagram @purnamasaririzki. Bun, selain MSG, bahan apa lagi ya yang bisa dijadikan bahan penyedap makanan nih, Chef? Kira-kira apa lagi? Oke. Kalau menurut aku ya, selain MSG itu kita bisa pakai bahan-bahan yang alami, Kak Belin. Jadi misalnya pakai kaldu ayam yang asli tuh dari tulang. Itu tuh gurih juga tuh. Itu bisa menjadi penyedap juga di masakan kita. Terus kaldu sapi juga bisa. Atau misalnya mau yang lebih sehat, pakai kaldu jamur itu juga bisa. Oh gitu. Gitu. Oke. Aku lanjut, ada pertanyaan lagi nih. Boleh, rame banget pertanyaannya, Chef Monik. Gimana? Ini ada pertanyaan dari Zoom, dari Mbak Desti. Aduh ya, aku cari dulu nih. Dari Mbak Desti Muzarofatus di Surabaya. Halo Mbak Desti. Kalau untuk anak yang alergi susu sapi nih, Chef, susu full creamnya dan kejunya bisa diganti apa ya, Chef? Oke, kalau yang alergi laktosa itu bisa banget diganti dengan produk-produk yang nggak mengandung laktosa. Misalnya contohnya susu soya, itu bisa banget. Atau sekarang juga ada loh produk susu semacam susu sapi gitu, tapi dia nggak mengandung laktosa. Nah, itu bisa banget ya dipakai. Oh gitu, tuh Iya. seperti itu, Mams. Ada juga nih pertanyaan. Masih boleh aku bertanya nih, Chef? Ini sebentar nih ya, aku potong dulu nih sebelum bertanya lagi. Oke. Kita masukin bahan selanjutnya. Oke, silahkan Chef Monika. Karena di sini udah harum semerbak gitu ya, dan udah mulai meleleh. Nah, kita mau masukin si tepungnya. Oke, kita masukin tepung terigunya. Oke, terus kita mau aduk dia supaya dia nggak menggerindil. Kita aduknya pakai whisk ya, Moms. Kita aduk supaya lebih merata aja. Oke. Sampai dirasa-rasa aromanya dia itu udah, tepungnya bukan tepung mentah lagi gitu ya, udah kerasa mateng aromanya. Nah, itu bisa kita masukin susunya. Oke, ini udah kita masukin susu. Sambil mau ada yang tanya-tanya lagi, boleh nih Kak Belin? Oke, aku kembali lagi. Ada pertanyaan nih dari Instagram. Ini rame banget, Chef. Di Instagram, di Zoom banyak banget yang tanya. Aku sabar ya, Mams di rumah ya. Ini aku baca dulu dari Instagram. Ada pertanyaan dari Happy Mom 995. Chef, tips bagaimana jika saya sebagai ibu belum bisa masak yang ribet atau mengkreasi makanan supaya anak tertarik makan nih, Chef, gimana ya? Oke, sebenarnya ya Mams, masakan kita tuh nggak harus ribet kok, nggak harus yang kompleks banget. Tapi kita bisa siasati dengan penyajian yang menarik nih Kak Belin. Oh gitu. Jadi misalnya nih kayak kita bikin cuman sandwich aja gitu ya, cuman roti sama selai. Tapi sebenarnya si kecil itu bisa tertarik banget makan. Caranya gimana? Kita bentuk yang lucu-lucu, kita hias, gitu. Sebenarnya nggak harus ribet. Tapi yang penting menarik aja gitu, kelihatan menarik. Tuh banyak banget tuh tutorial-tutorial yang bisa dilihat di Yummy App juga ada tuh, tutorial bekal-bekal tuh. Jadi bisa dicari, bisa dipelajarin tuh gimana caranya supaya penyajian kita sekalipun bahannya nggak ribet, tapi tetap menarik dan enak buat anak kecil. Iya, di Yummy App juga lengkap banget ya, Chef. Iya. Ada menu-menu MPASI juga ada. Iya, jadi betul banget. langsung aja yang belum download bisa langsung download Yummy App, langsung dicek di situ lengkap semua ya, Chef. Betul banget Kak Belin. Ini aku ada pertanyaan lagi nih, Chef. Dari Mams Elda di Tangerang. Chef Monika, untuk susu full creamnya bisa diganti dengan susu porsi kecil nggak ya? Kalau bisa, apa mungkin bisa merubah rasa? Oke, mungkin akan agak sedikit berubah ya rasanya karena kan susu tuh susu formula nggak sih? Iya kan ya? Iya. Nah, itu mungkin rasanya akan sedikit berbeda gitu. Tapi it's okay kalau memang si kecil bisanya itu, nggak masalah. Nanti tinggal dikencengin di bumbunya kali ya, kita adjust, sesuaikan supaya rasanya tetap enak buat si kecil. Jadi
Jadi bisa ya, Chef, walaupun nggak pakai susu ini, pakai susu formula bisa ya? Bisa, tapi dicairin dulu ya, Mam, sebelum dimasukin ke sini. Oh, begitu. Oke. Ini aku masih bisa tanya lagi nih, Chef ya? Bisa, tanya Ini deh. dari Instagram nih, dari Moms Anis di Yogyakarta. Chef, menu apa saja yang bisa dikasih ke anak yang alergi protein sapi agar nutrisi tetap terpenuhi? Oh, jadi apa tuh, Chef? Kalau dari aku sih ya, kalau misalnya memang nggak bisa yang mengandung protein sapi ya tadi ya, bisa banget diganti dengan yang mengandung protein ayam. Karena protein itu penting banget untuk si kecil untuk pembentukan jaringan-jaringannya. Jadi tetap harus mengkonsumsi protein, Mams. Jadi bisa pakai produk-produk yang kayak daging ayam, dari ikan, telur, itu juga bagus banget buat si kecil. Oh, gitu. Jadi kayak gitu ya, Mams. Oh iya, aduh aku mau tanya lagi nih, aku tanya terus ya, Chef. Oke, baik. Ini ada dari Moms Evi di Batu. Kak mau nanya, aku tuh sebentar lagi MPASI. Apakah boleh anak belum dikenalkan rasa-rasa seperti gula dan garam gitu? Apakah boleh atau tidaknya? Sepertinya ini jawaban yang tepat harusnya keluar dari kakak nutrisionis ya. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau menurut aku it's okay, nggak apa-apa, disesuaikan aja sama kebutuhan anaknya ya, Mams. Jadi kan kadang ada anak-anak tertentu yang ada intoleran gitu ya, belum bisa menerima rasa-rasa yang kayak gitu. Tapi kalau seandainya sudah bisa ya it's okay juga untuk diperkenalkan dengan rasa-rasa yang baru untuk mereka. Gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, Chef. Dari Zoom. Gimana? Dari Moms Syarifah di Bogor. Chef, apakah boleh dihangatkan kembali jika makanannya tidak habis nih, Chef? Oke, tergantung dulu nih makanannya apa. Tergantung ya. Kalau misalnya mengandung sayur-sayuran, sebenarnya aku kurang rekomen karena vitamin-vitaminnya tuh kayaknya udah bakalan hilang semua, Mams. Jadi lebih baik kalau makanan itu fresh disajikan. Gitu. Oh iya, Kak Belin. Ini aku udah mau masukin bahan berikutnya nih. Silakan dilanjut, Chef. Oke, aku masukin yang berikutnya nih, Mams. Aku punya kaldu ayam. Ini akan aku masukin pelan-pelan ya, sambil terus diaduk ya, supaya nyampurnya rata. Oke. Di tahap ini mungkin memang kuah kita tuh masih kelihatannya tuh cair, Mams. Tapi jangan khawatir karena dengan seiring berjalannya waktu sambil terus dimasak, dia akan semakin mengental. Dan jangan khawatir juga nanti kalau misalnya hasilnya itu masih agak cair karena waktu dia dingin dia akan semakin mengental juga. Oke. Pinggirin dulu bahan-bahannya. Oke, yang berikutnya kita mau masukin adalah sayur-sayurannya. Oke, kita masukin si brokoli dan juga si wortelnya ya. Kita masukin pelan-pelan supaya nggak muncrat. Tuh kan, pelan aja muncrat tuh ya. Mungkin nggak usah semua, Mams. Dikira-kira aja. Kurang lebih 100 gram ya. Brokolinya. Masukin. Oke. Oke, kita aduk. Terus kita masukin juga bumbu-bumbunya, garam sama gula. Ini gulanya aku masukin. Lah, nyangkut, Mams. Pelan-pelan ya. Oke, kita masukin garamnya juga. Kira-kira aja, supaya nggak terlalu asin. Oke. Diaduk lagi. Nah, terus ini kita akan tunggu sampai sayur-sayurannya empuk, matang. Tapi pastiin ya, Mams, nggak sampai dia itu terlalu lembek si sayurnya. Oke. Kita mau tutup dulu. Sambil mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Kak Belin. Ada dong, Chef Monica. Pastinya ada. Kalau pertanyaan banyak ini, Chef. Ini aku sampai bingung milihnya nih ya. Ini aku dari Instagram nih. Ada dari Imah di Jakarta. Apakah boleh anak yang baru MPASI itu masaknya menggunakan minyak dan digoreng nih, Chef? Oke.
Boleh sih, Mams, tapi jangan yang sampai minyaknya berlebih juga ya, kan kasihan buat si kecil. Gitu. Bisa disesuaikan aja, Mams. Jadi takaran minyaknya juga yang masih aman-aman aja, kayak yang nanti akan kita praktekkan juga, itu minyaknya nggak terlalu banyak, tapi tetap bisa crunchy, tetap bisa crispy, dan aman gitu ya buat tenggorokan si kecil. Gitu, Kak Belin. Siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Mams Nurkomala. Kak, gimana tipsnya biar masak pakai sayuran nggak overcook nih? Oke, sebenarnya itu bisa di timer ya, Mams. Jadi nggak terlalu lembek. Bisa mungkin kita cek juga nih, sekiranya udah 5 menit gitu ya. Wah, kayaknya udah mateng gitu. Ditusuk pakai garpu atau pisau. Kalau misalnya si sayurnya ini udah cukup empuk, bisa terpotong, berarti harusnya itu sudah cukup matang. Atau kalau mau aman, bisa di blanching dulu nih, Kak Belin. Blanching itu teknik kayak dia direbus dulu sebentar. Jadi nanti ketika dia masuk di dalam masakan itu nggak terlalu lama kita masaknya. Gitu. Begitu, siap, Chef. Ini ada pertanyaan lagi nih, Chef. Oke. Dari Ibu Novi Tri Astuti di Yogyakarta. Chef, lebih baik masak MPASI memakai slow cooker atau kompor aja nih, Chef? Lebih baik mana ya? Kayaknya dua-duanya oke sih kalau menurut aku, selama memang hasil masakannya itu sesuai dengan yang kita inginkan ya, Kak Belin ya. Iya, betul. Dan juga nggak overcook juga, nggak over banget. Kalau slow cooker juga harus hati-hati, teksturnya diperhatiin, jangan sampai terlalu hancur, terlalu sampai rasanya kalau terlalu hancur tuh gimana ya? Anak kecil juga mau makan kan nggak enak ya, Kak Belin. Jadi menurut aku mau pakai kompor biasa, mau pakai slow cooker, aman-aman aja selama kita perhatiin benar-benar cara kita mengolahnya. Oh, begitu. Jadi aman-aman aja, Mams. Ini ada satu pertanyaan terakhir deh sebelum Chef Monica lanjut memasak lagi ya. Ada pertanyaan dari Shopee Live nih, dari Mams Putri. Bagaimana kalau anak sukanya menu yang itu-itu aja? Misalkan cuma suka menu gorengan aja gitu, Chef. Gitu ya. Nah, kalau sukanya misalnya contoh nih, cuman gorengan aja, terus dia nggak mau makan jenis lain gitu. Nggak apa-apa, gorengan, tapi kita variasi gorengannya. Misalnya kita gabungin gorengan, kita ganti dulu nih apa yang kita goreng, nggak melulu ayam misalnya, kita goreng juga daging-daging yang lain, mungkin ikan, telur, kita goreng tempe itu juga bagus loh, Mams, proteinnya juga oke banget. Terus misalnya kita padu-padanin dengan menu-menu yang lain, yang pastinya si kecil suka, mungkin dengan sayur-sayuran yang mereka suka ya. Gitu. Ajarin mereka sih, memang perlu menurut aku untuk si kecil itu perlu untuk dilatih dan diajarin ya, di training untuk mereka itu suka makanan-makanan baru, nggak itu-itu aja. Mungkin juga salah satu triknya tuh kayak gini, Kak Belin, bisa dengan penampilan makanannya tuh. Disajiinnya dengan menarik, dengan sekarang kan musim tuh ya piring-piring yang lucu-lucu, itu bisa. Gitu, itu menambah rasa tertarik si kecil. Gitu. Siap, Chef. Tuh, Mams di rumah sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya lagi. Cuman Chef Monica mungkin mau lanjut memasak ya, Chef? Boleh. Oke, silakan dilanjut dulu, Chef. Nanti aku akan kembali dengan pertanyaan lagi. Siap. Thank you, Kak Belin. Iya, sama-sama, Chef Monica. Oke, Mams, ini supnya ini belum mateng ya, masih cair dia, dan sayurannya juga belum matang. Nggak apa-apa, kita tunggu, kita aduk-aduk. Ini tips juga sih, kalau misalnya Mams mau yang ada kayak rasa rempah-rempahnya gitu juga boleh loh. Di sup ini ditambahin bubuk pala. Bubuk pala tuh enak banget, rasanya bakalan jadi kayak pastup gitu. Kalau Mams makan pastel tutup, ya kurang lebih rasanya akan begitu. Oke, ini sambil terus diaduk ya, Mam, supaya dia nggak gosong di bawah, karena ini susu mengandung butter dan tepung juga. Kalau nggak terus diaduk, dia bawahnya bisa berkerak. Oke. Kita tunggu sampai sedikit lebih mengental lagi. Ini masih cair banget nih. Oke, karena aku dengar-dengar masih cair banget, aku mau datang lagi dengan pertanyaan nih, Chef Monica. Siap. Sambil menunggu ya, Mams. Ini ada pertanyaan dari Zoom, dari Mams kita yang ada di Zoom, dari Mams Ayu Rahma yang ada di Purworejo. Chef, sebaiknya menu apa sih yang cocok buat anak yang baru MPASI, sedangkan anakku mencoba bubur bayi kemasan gitu,
suka bosen dan sering nggak mau makan gitu, kayak GTM gitu, Chef. Oh, oke. Iya, mungkin kalau menurut aku memang si makanan instan tuh ada rasa-rasa tertentu ya yang kurang bisa dinikmati sama si kecil. Mungkin Mams bisa bikin yang kayak semacam puree. Puree itu mungkin pakai bahan-bahan yang lebih alami. Misalnya sayur, buah, gitu di blend aja. Gitu buat mereka yang baru MPASI, apalagi yang belum punya gigi nih, itu bisa banget nih Kabelin. Karena rasa-rasanya tuh lebih asli tuh, lebih kerasa, nggak artificial gitu ya. Nggak kerasa kayak campuran-campuran palsu gitu ya. Itu bisa banget buat dicobain ke si kecil. Atau mungkin ikan-ikanan, itu boleh loh direbus, dipen sebentar. Gitu. Lebih aman juga kayaknya ya, Chef ya. Betul. Untuk si kecil. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Chef, dari Instagram, dari Mams Nur Komala yang ada di Serang. Mams Nur Komala, halo. Tepung yang dipakai tepung protein tinggi atau rendah nih, Chef? Yang sedang dipakai. Oke, ini pakai tepung serbaguna aja, Mams. Protein sedang ya? Ya benar nggak sih protein sedang ya? Pokoknya tepung serbaguna aja. Apa yang ada di rumah. Tujuannya hanyalah untuk mengentalkan aja. Gitu, Kak Belin. Oh, begitu. Oke, terima kasih Chef Monica untuk jawabannya. Masih banyak lagi nih pertanyaan. Siap nih, Chef. Apa? Boleh. Masih menunggu atau? Iya nih, kita masih nunggu lagi nih, sedikit lagi. Boleh nih 1-2 pertanyaan. 1-2 pertanyaan ya. Aku kasih Iya. pertanyaan nih, Chef. Ini ada pertanyaan dari Instagram, dari @syarifatuljannah. Chef, menu tersebut bisa dimakan pada anak usia berapa? Soalnya anakku usianya 8 bulan nih, Chef. Oh, oke. Ini menu yang aku buat hari ini itu adalah menu yang aku sarankan untuk anak usia 1-3 tahun. Dimulai dari 1-3 tahun ya. Paling nggak yang udah punya gigi. Karena kan udah ada sayurnya nih, Kak Belin. Kalau belum punya gigi nggak bisa gigit dong ya. Iya juga ya. Gitu. Jadi paling nggak 1-3 tahun lah. Oh, 1-3. Oke, kalau gitu udah terjawab ya, Mams. Ini ada pertanyaan terakhir deh. Dari Zoom, dari Mams Sinta di Klaten. Kak, berapa lama sayuran boleh dikonsumsi setelah matang? Pernah baca kalau sayuran itu sudah lebih dari 7 jam, tidak boleh dikonsumsi lagi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya juga. Kalau sayuran boleh berapa lama, itu dilihat aja. Selama sayurnya itu nggak mengeluarkan aroma-aroma yang nggak enak, terus masih teksturnya juga masih oke, warnanya nggak berubah, for me, so far masih oke untuk dimakan. Gitu. Tapi kalau udah keluar aroma-aroma yang nggak sedap, kayak basi gitu ya kan kelihatan tuh. Nah, itu jangan dimakan ya, Mams. Jangan dikasih ke anak juga. Terus jangan berpikir bahwa oke, diangetin aja biar oke. Enggak, diangetin juga nggak akan bikin si sayuran itu lebih oke. Gitu, karena memang udah melewati batas dari jamnya dia gitu ya. Gitu, Kak Belin. Oke, siap nih. Gimana nih, Chef Monica? Apakah sudah mengental atau masih mencair nih teksturnya nih? Nah, teksturnya ini udah cakep nih. Udah lumayan mengental. Kita mau tambahin bahan utamanya nih, Kak Belin. Kita mau tambahin si keju cheddarnya. Fruit. Iya, jatuh semua. Oke, kita masukin pelan-pelan ya, Mams. Keju cheddarnya. Di sini mau pakai merek apa aja terserah, jenis apa aja terserah. Di sini aku pakainya cheddar. Oke, keju ini juga bisa nanti menambah tekstur kentalnya, creamy-nya itu juga ada dari keju, Mams. Oke, kita aduk lagi. Nanti kejunya akan meleleh. Wah, ini enak banget sih kayaknya. Kak Belin aja kayaknya pasti udah ngiler sih kalau kecium baunya ya. Udah bau ya. Oke, ini kita aduk dulu. Supaya kejunya nggak ada yang menggumpal ya, Mams. Ini cakep banget nih teksturnya, udah creamy banget. Oke, kita cobain dulu ya apakah wortelnya ini sudah bisa dipotong atau belum. Kita akan cobain sedikit. Mungkin pakai mangkok supaya.
Oke, kayaknya wortelnya belum matang nih, Mams. Jadi kita bisa masak sedikit lebih lama, mungkin dia sambil lebih mengental lagi. Mungkin ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan, Kak Belin? Ada, Chef, tenang. Ini mah kalau di total bisa ribuan pertanyaan. Waduh. Ini ada pertanyaan dari Zoom ya, Chef. Ada pertanyaan dari Mams Marta yang ada di Malang. Halo, Mams. Chef, keju cheddar diganti dengan keju parmesan boleh nggak, Chef? Boleh banget. Boleh banget sama creamy-nya tuh. Tapi mungkin bisa dipadu-padanin ya, karena kan parmesan kan mungkin nggak se-creamy si keju cheddar ya, Kak Belin. Teksturnya kan juga beda. Gitu. Tapi it's okay kalau misalnya adanya parmesan boleh. Gurih banget tuh parmesan, enak juga. Boleh. Oke, kalau gitu. Ini ada pertanyaan karena tadi udah dari Zoom, aku beralih ke Instagram. Ada pertanyaan dari @syarifatul Janah tuh. Udah ditanyakan ini tadi, mungkin aku pindah ke yang lainnya, ke Shopee Live dulu kali ya. Pertanyaannya dari @abdullah52. Chef, bagi tips dong untuk menjadikan makanan menarik dan tetap enak agar anak tetap mendapatkan nutrisi namun tetap suka dengan rasanya nih. Oke. Sebentar. Sorry Kak Belin, tadi aku ada ke-skip sedikit. Gimana? Mungkin bisa bagi tips dong, Chef Monica, untuk menjadikan makanannya itu menjadi lebih menarik dan tetap enak, agar anak tetap mendapatkan nutrisi, namun tetap suka rasanya. Oke, sekali lagi mungkin dari cara penyajiannya, Kak Belin. Kalau urusan menarik nggak menarik gitu ya, itu dari penyajiannya. Mungkin bisa dihias-hias juga sama Moms, mungkin bisa dibikin bentuk-bentuk yang menarik gitu ya. Biasanya si kecil kan tuh sukanya yang bergambar lucu-lucu tuh, Kak Belin. Oh iya benar. Nah, itu bisa tuh pakai hiasan-hiasan aksesoris yang menarik buat si kecil. Gitu. Kalau soal rasa, menurut aku bisa dikasih rasa-rasa yang tetap alami aja ya, supaya nggak terlalu berbahaya juga buat si kecil. Oke, seperti itu ya, Mams. Ini ada pertanyaan lagi nih karena tadi kita skip yang di Instagram, aku ada pertanyaan sekarang dari Instagram nih, Chef Monica. Okay. Ini dari @fatimah_habibi. Kejunya itu khusus baby atau keju yang ada di pasaran nih, Chef? Sebenarnya keju yang ada di pasaran aja juga boleh, aman-aman aja sih. Oke, kayak gitu. Ini aku bertanya lagi ya, Chef. Siap. Ini ada pertanyaan, aku balik lagi kalau gitu ke Zoom. Ada pertanyaan dari Mams Ayu di Purworejo. Chef, kalau bikin pure buah harus disaring dulu atau enggak nih untuk anak 7 bulan? Dan kalau tidak dibikin pure buah, apakah bisa dikasihkan langsung ke anak nih? Terima kasih, Chef. Oke, kalau disaring atau enggak, boleh banget disaring, Mam, supaya si kecil lebih gampang untuk makannya ya. Tapi kalau misalnya si kecil ini udah di tahap yang dia tuh udah bisa untuk, meskipun belum ada giginya, tapi dia udah mulai bisa kunyah-kunyah gitu ya, mulai gusinya udah mulai bisa, itu dikasih yang bentuk lebih besar gitu juga boleh banget, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya belum bisa, disaring aja supaya si kecil tetap mau makan dan bisa makan. Gitu. Oke, kita sambil cek juga ya ini. Gila ini bau kejunya, Mams. Seandainya para Mams bisa menghirup aroma keju di sini. Enak nggak? Kasih ke kamera. Enak tuh. Bentar lagi ini udah matang kali ya. Gimana Kak Belin, ada pertanyaan lagi nggak? Aduh, aku lihat dari teksturnya sih udah menarik banget nih. Aku mau tanya pendapatnya Kak Tea nih yang ada di rumah, gimana Kak Tea melihat, aduh, makanannya ini gimana? Udah cukup menarik kah atau gimana? Waduh, ini kayaknya kecium sampai sini, Chef. Wanginya. Sampai situ tuh, Chef. Udah ngiler juga nih KTA-nya nih, ternyata. Enak banget ya. Jadi kita nggak bisa cobain bareng-bareng, Kak. Iya. Karena makanan menu ini boleh untuk anak di bawah 1 tahun juga loh, Kak Belin. Juga bisa cobain ya, Kak. Kalau makanan dengan yang disampaikan seperti Kak Tea tadi itu dengan nilai gizi tersebut bisa juga kan dinikmati oleh Mams di rumah juga ya, Kak.
Ya, betul banget. Selain moms, juga bisa untuk anak di bawah 1 tahun. Kita hanya perlu untuk menyesuaikan konsistensinya, teksturnya saja, moms. Oke, seperti itu. Kalau gitu terima kasih Kak Tea. Kalau ada pertanyaan untuk Kak Tea lagi nanti aku tanyakan ya, Kak. Baik. Ya. Gimana Chef Monica untuk proses masaknya? Iya Kak Belin, ini supnya udah jadi. Tadi aku udah ngecek nih sayurannya udah mateng, terus tekstur kekentalannya juga udah pas. Langsung aja kita angkat dan kita move on ke menu yang berikutnya. Oke, ini aku matiin dulu ya. Apinya. Dieminnya ditutup aja, Mam, supaya nanti tetap hangat. Aku pindah di belakang. Ini kompornya aku geser dulu ke sini, aman? Aman ya. Oke, aku mau siapin bahan-bahan berikutnya. Buat yang menu kedua adalah chicken corn fritters. Ini bahan-bahannya. Oke. Oke, yang menu kedua ini adalah chicken corn fritters. Nah, bahan-bahannya udah siap semua, Mam. Di sini ada jagung, terus ada ayam. Ya, di sini juga ada daun bawang, ada garam, nanti bisa disesuaikan ukurannya, dan juga ada telur sama tepung terigu. Tepung terigunya sama kayak tadi, tepung terigu serbaguna aja. Jadi bisa yang ada di rumah bisa dipakai ya. Oke, kita langsung mulai prosesnya. Yang pertama kita mau bikin adonannya dulu. Adonan jagungnya ini semacam membuat dadar jagung gitu loh, Mams. Tapi bukan cuma jagung aja isinya, kita kasih tambahan ayam juga nanti. Ayamnya nggak usah ikut di blender. Kita mau blender si jagungnya dulu. Oke, jadi separuh aja. Oke. Disisain buat nanti ada di adonannya supaya tetap ada crunchy-crunchy-nya dari jagung ya. Oke, yang berikutnya kita masukin tepung terigu. Oke, terus kita juga campurin telur. Di sini aku pakai 2 telur, Mams. Satu lagi. Di sini aku pakai telur omega, tapi kalau Mams nggak ada juga nggak masalah sama sekali. Pakai apa yang ada aja di rumah. Oke, terus aku mau kasih daun bawang sedikit, ikut di blend. Nanti sisanya kita tambahin waktu kita aduk. Oke, sama garam. Cukup. Oke. Nah, ini nggak boleh berantakan. Oke, langsung aja kita blend. Di sini aku pakai chopper. Kalau Mama ada blender di rumah boleh. Oke, langsung aku blend ya. Oke. Oke, kita blend ya, Mams. Oke, cukup. Oke, langsung kita pindahin ke mangkok aja. Oke. Terus jatuh. Oke, kita pindahin ke mangkok. Tuh, udah halus ya, Mam. Nggak apa-apa kalau misal masih ada tekstur jagungnya yang belum kehancur, nggak apa-apa. Karena toh kita akan kasih jagung yang gede-gede kan. Tapi paling nggak ini bisa jadi base adonannya. Yang bagus. Teksturnya udah bagus banget. Oke, bahan berikutnya. Kita masukin sisa tadi jagung-jagungnya. Kita tambahin juga. Oke,
Oke, ayam. Berikutnya ini ayamnya aku pakai dada. Kalau Mams mau pakai paha boleh juga. Ini aku potong kecil-kecil supaya nanti matang, merata, dan lebih gampang untuk dikunyah ya. Oke, terus berikutnya tambahin sisa tadi daun bawangnya masuk juga. Ini warnanya lebih cantik. Oke, lap tangan dulu. Oke, kita aduk ya, Mams. Kita campur. Oke, sambil kita campur mungkin ada pertanyaan, Kak Belin? Ada pertanyaan nih, Chef Monica. Cuman karena dari tadi nih pertanyaan yang ke Chef Monica terus nih aku mau kasih pertanyaan yang udah ditanyakan sama Moms yang ada di Zoom, Instagram, dan juga Shopee Live untuk Katea nih, Chef Monica. Silahkan. Nih, aku ada pertanyaan nih untuk Katea dari Moms yang join di Shopee Live nih, dari Moms Putri Astrio Oktariana. Katea, bedanya anak yang GTM dan picky eater itu apa ya, Kak? Nah, apa bedanya GTM dan picky eater? Sebenarnya picky eater itu adalah akibat dari GTM itu sendiri ya. Jadi GTM kan memiliki makna anak susah makan. Nah, salah satunya itu dapat menyebabkan picky eater itu sendiri. Oh, seperti itu, Mams. Ini ada pertanyaan lagi nih, Katea, dari Instagram, dari Mams Astuti yang ada di Tangerang. Berapa takaran gula, garam, dan kaldu untuk sekali masak MPASI nih, Kak? Dan apakah ada bahaya jika kita memberikan takaran banyak untuk usia 1 tahun ke atas? Nah, untuk takarannya sendiri, untuk gula dan garamnya, sebentar ya. Nah, gula ini diberikan kurang dari 5% dari total kalori harian. Misalkan tadi kalorinya untuk 1-3 tahun itu di 1.350 kilokalori. Jadi pemberian gulanya tidak boleh lebih dari 5%. Nah, untuk garamnya sendiri itu juga tidak boleh lebih dari 1 sendok makan. Tapi 1 sendok makan pun itu terlalu banyak ya, Mam. Jadi kita boleh memberikan garam itu seminimal mungkin. Nah, mungkin untuk anak 6 bulan ke atas itu sensori perasanya itu lebih sensitif daripada orang dewasa. Jadi kita tidak perlu memberikan rasa yang begitu kuat pada anak. Nah, rasa yang begitu kuat pada anak, rasa gurih yang berlebihan dan manis yang berlebihan pada anak, ini juga dapat menyebabkan picky eater. Jadi kita harus benar-benar menggunakan gula dan garam sebijak mungkin. Nah, kira-kira penyedap makanan apa nih yang bisa digunakan, Mams, untuk membuat makanan lebih menarik dari segi rasanya. Jadi, benar kata Chef Mon tadi, untuk rasa itu bisa dari kaldu ayam boleh, kaldu daging, kaldu tulang boleh, kaldu sayuran juga boleh, kaldu dari seafood juga boleh. Terus selain kaldu, apa yang bisa digunakan Mams untuk memberikan rasa pada makanan? Itu bisa menggunakan bawang putih, bawang merah, dan rempah-rempah yang membuat aroma makanan juga jadi lebih sedap. Gitu, Kak Belin. Oke, jadi bukan cuman kaldu, Mams di rumah juga bisa pakai bahan-bahan lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah juga ya, Kak? Betul banget. Oke, kalau gitu. Karena tadi Chef Monica udah mau menggoreng, kayaknya kita lanjut dulu kali ya ke Chef Monica. Mungkin sudah siap untuk menggoreng. Jadi kita boleh lanjut aja ke studio. Silakan. Oke, Kak Belin, ini udah siap untuk digoreng. Minyaknya tadi sambil nunggu Kak Belin sudah aku panasin juga. Jadi bisa langsung gors. Oke, udah siap ya. Ini takarannya bisa disesuaikan ya, Mams. Kalau aku bikinnya mungkin nggak terlalu gede-gede, jadi 1 sendok aja. Seginian mungkin dilihatin nggak sih? Segini aja cukup. Ya, kita goreng pelan-pelan. Tuh. Ini minyak yang aku pakai juga nggak terlalu banyak ya, supaya si kecil tenggorokannya nggak sakit. Terus pastikan kalau misalnya kita menggoreng tuh minyaknya itu minyak baru ya, jangan yang bekas-bekas yang sampai udah hitam gitu. Kasihan si kecilnya nanti. Oke. Kita masukin.
Oke, sambil kita tunggu. Ada pertanyaan kah, Kak Belin? Ada, Chef Monica. Aku kembali lagi dengan segudang pertanyaan. Siap. Chef Monica, ini ada pertanyaan dari, aku cari yang dari Zoom ya. Ada pertanyaan dari Mams Ayu Kurniati. Ini bertanya, Chef, dalam membuat MPASI sebaiknya menggunakan minyak apa ya, Chef? Oke. Mungkin kalau minyaknya, kalau bisa pakai olive oil, itu bagus banget tuh. Minyak ikan juga oke. Terus minyak yang baik ya buat nanam. Minyak biasa juga sebenarnya oke, cuman takarannya diperhatiin ya, Mams. Gitu. Oke, seperti itu ternyata, Mams. Ini aku beralih kalau gitu ke Katea. Satu pertanyaan untuk Katea nih sambil menunggu Chef Monica menggoreng nih. Katea ada pertanyaan nih dari para moms yang ada di Zoom, dari Mams Restu yang ada di Bandung. Rekomendasi menu untuk anak yang sedang batuk biar tetap lahap tuh. Kira-kira yang seperti apa ya, Katea? Nah, untuk rekomendasi makanan yang dapat dikonsumsi pada anak yang sedang sakit batuk, itu kita perlu tahu bahwa batuk itu menyebabkan apa pada anak. Jadi batuk itu menyebabkan kondisi yang tidak nyaman pada leher anak. Jadi kita bisa membuat tekstur yang lebih lembut dari biasanya. Misalkan anak sudah di atas usia 1 tahun, kita tetap bisa memberikan makanan yang bertekstur lembut pada anak agar anak lebih mudah menelan. Nah, tampilannya juga perlu diperhatikan, Mams. Jadi anak tidak bisa berselera makan meskipun tampilannya lebih lembek dari sebelumnya. Gitu. Bisa juga memberikan makanan yang berkuah, seperti sup ayam dan lain sebagainya. Dan hindari makan makanan yang digoreng ya, Mam. Jadi tidak memperburuk kondisi batuk pada anak. Begitu, Kak Belin. Oke, jadi seperti itu ya, Mams. Jadi stop dulu makanan yang digoreng, mungkin bisa beralih ke makanan yang berkuah atau yang bertekstur lembut ya, Kak ya. Betul. Oke, kita kalau gitu karena sudah terdengar nih suara gorengannya, mungkin kita bisa lanjut langsung dulu ke studio. Mungkin Chef Monica, silahkan. Oke, Kak Belin, ini warnanya udah golden brown, udah nampaknya lezat, gitu ya. Tadi udah aku balik, sekarang udah jadi. Oke, ntar lagi udah siap diangkat. Oke, langsung kita angkat aja, ini udah cantik banget warnanya. Oke, kita angkat, kita pindahin ke tempat saringan. Di sini aku udah siapin. Kita angkat lagi yang sisanya. Oke. Ini aku alasin dengan tisu juga ya, Mam, supaya nyerap minyak yang dari gorengan kita tadi. Oke. Udah, lanjut lagi, kita goreng sedikit lagi boleh ya? Supaya lebih banyak gitu ya hasilnya nanti. Oke. 1 sendok lagi. Apinya jangan besar-besar ya, Mam, supaya pasti ayamnya itu mateng gitu di dalam adonan kita. Oke, kita tunggu dia kecoklatan lagi mengering supaya bisa kita balik ya, Mams. Kalau masih baru masuk itu nggak perlu langsung dibalik. Sekarang dia masih butuh ngeset dulu juga. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Kak Belina. Ada dong tentunya, Chef Monica. Aku selalu datang dengan segala pertanyaan ini. Ini Siap. ada pertanyaan dari Instagram, dari @avirani. Ini untuk Chef Monica ya pertanyaannya. Chef, ikan apa saja yang boleh dicobakan ke anak yang gizinya 11-12 dengan salmon, namun lebih terjangkau dan mudah didapat? Ini selain ikan kembung ya, Chef. Kira-kira apa ya? Oke, mungkin penggantinya tuh bisa ikan patin, oke. Ikan apa namanya tuh tuna juga oke banget itu, Kak Belin. Bisa tuh dicobain ke anaknya.
Oke, kalau gitu seperti itu sudah terjawab ya, Mams Afirani nih tadi. Ini ada pertanyaan satu lagi boleh ya, Chef, dari Zoom? Boleh Kak Dari Belin, Mams silahkan. Datik yang ada di Bekasi. Minyak zaitun khusus bayi itu sama nggak sih sama minyak zaitun yang biasa itu, Chef? Oke, sama atau enggak ya? Menurut aku sama sih. Mungkin tapi kalau yang buat bayi mungkin dia proses pengolahan untuk menjadikan si minyak zaitun ini lebih safe gitu kali ya. Oke, seperti itu, Mams. Jadi mungkin beda di pengolahannya ya. Iya. Oke, ini sepertinya udah siap untuk dibalik gitu, Chef Iya Monica. nih. Udah aduh, kan grogi aku. Ini udah mulai kecoklatan, Mams, sudah siap dibalik. Langsung kita balik juga. Pelan-pelan. Oke. Sambil kita tunggu matang juga ya kedua sisinya. Pastikan minyaknya cukup panas, tapi apinya jangan gede-gede ya, Mams. Kayak yang aku bilang tadi, supaya matangnya merata, sempurna, golden crispy, tapi minyaknya juga dia tuh nggak nyerep di dalam adonan kita. Oke, sedikit lagi. Udah mau matang nih Kak Belin, dikit lagi nih. Aku mau, Chef. Ntar main ke sini nggak mau ya? Nggak boleh ya? Aduh, aku Nggak dari boleh ya? Qatar. Gimana nih, Chef Monica? Aku sudah berada di Qatar. Waduh, di Qatar. Ngapain di Qatar? Nonton bola? Biasa nonton bola. Cakep. Mams yang satu ini nonton bola ya, Mams. Waduh. Oke, ini nampaknya sudah golden crispy and delicious nih Kak Belin. Bisa kita angkat. Aku angkat ya. Iya dong, enak pose. Apa Kak Belin gimana nih? Enak pose. Oke, kita angkat ya. Oke. Sudah jadi. Taruh sini aja. Oke, kita pinggirin dulu ya, Mams. Kita lanjut ke yang berikutnya. Aku taruh belakang supaya gampang. Ya, aku pinggirin dulu. Kaget, aduh. Begini aku taruh di belakang juga ya. Oke, yang berikutnya ini, aku mau bikin satu menu spesial, tapi sebelum itu, ini lihat mejaku udah mulai berantakan dan berminyak karena tadi udah menggoreng-goreng juga. Aku mau bersihin mejaku di sini pakai satu produk dari My Baby, yaitu My Baby Antibacterial Cleaner. Nah, di sini ini ukuran travel size-nya, tapi mereka juga punya ukuran yang lebih besar nih, Mams. Ukuran yang lebih jumbo, jadi bisa di stok di rumah. Kalau yang travel size ini bisa banget dibawa kemana-mana. Kalau dibutuhkan, ini udah food grade juga, jadi aman buat si kecil. Oke, aku mau bersihin dulu ya. Kita semprot-semprotin dulu. Wangi loh, Mams. Ternyata My Baby antibacterial cleaner-nya. Bisa langsung kita lap juga. Di sini aku udah ada tisu. Oke. Oke, kita lap. Langsung bersih. Tuh, nodinya keangkat semua. Wangi lagi mejaku ya. Jadinya. Jadi makin semangat buat masak yang menu berikutnya. Ini spesial banget buat si kecil. Oke, untuk menu yang berikutnya ini, kita akan bikin ice cream. Oke, nah ini bahan-bahannya juga udah disiapin. Nah, tapi sebelum itu, aku mau kasih kesempatan buat satu orang tercepat dan satu orang yang paling tepat yang bisa jawab pertanyaan aku.
Nanti kalian berhak mendapatkan hadiah yaitu silicone kitchen utensil set dan juga produk My Baby plus e-wallet senilai Rp100.000. Buat satu orang tercepat dan yang jawabannya paling tepat. Oke, pertanyaannya disimak baik-baik, Mams. Jadi cepat-cepat siap-siap menjawab. Jangan lupa jawabnya pakai format ya di kolom komentar dengan format nama, strip asalnya dari mana dan juga jawabannya apa. Oke. Nama, strip asal, dan juga jawabannya apa. Strip jawabannya. Oke. Pertanyaannya adalah produk My Baby apa sih yang tadi aku pakai nih Mams buat membersihkan meja aku barusan ini? Produk apa dari My Baby yang aku pakai untuk membersihkan area meja aku barusan? Bisa langsung dijawab? Sekarang cepat dijawab. Nah, aku akan umumin langsung siapa pemenangnya. Jangan lupa formatnya nama, strip asal, dan juga strip jawaban dari Mams. Silakan yuk dijawab sekarang. Oke, apakah sudah ada? Oke, kayaknya udah ada ya, udah ketemu nih pemenangnya. Oke, langsung aku umumin ya, pemenangnya adalah selamat kepada Mams Widi dari Tasikmalaya. Thank you, selamat ya udah mendapatkan hadiahnya. Oke, Mams Widi bisa langsung aja DM ke Instagram @yami.idn untuk mengklaim hadiahnya dengan format username strip pemenang kuis OCC Yami X My Baby. Sekali lagi dengan format username strip pemenang kuis OCC Yami X My Baby. Oke, selamat Mams Widi. Oke, ini sebelum lanjut lebih dalam lagi untuk pembuatan ice cream nih, mungkin kita bisa minta Kak Tea untuk menjelaskan lebih detail tentang kandungan gizi dari ice cream ini. Silakan Kak Tea. Baik, Chef. Kali ini menu yang kedua, yaitu banana spinach ice cream. Nah, kira-kira apa sih keunggulan dari banana spinach ice cream ini? Jadi bahan utamanya yaitu pisang dan bayam ya, online. Kalau ini kan nggak online, jadinya personal. Tapi kalau online nggak bisa neko-neko. Kan dimarahin sama Grab. Mohon maaf, ada suara. Nah, saya lanjut ya, Mams. Jadi bahan utamanya yaitu ada pisang dan bayam yang mana merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Dapat dilihat pada layar, banana spinach ice cream ini memiliki kandungan energi sebesar 71 kilokalori, 0,4 gram lemak, 0,9 gram protein, 18 gram karbohidrat, 1,95 gram serat per porsinya. Nah, keunggulan dari menu snack ini sendiri yaitu tinggi kalium yang dapat membantu tumbuh kembang si kecil menjadi lebih optimal, serta menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, dan ada juga kandungan vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat besi pada anak, membantu membentuk dan memperbaiki sel dan jaringan tubuh pada anak, sehingga anak dapat terhindar dari anemia dan daya tahan tubuh anak lebih terjaga. Begitu, Chef. Lanjut. Oke, thank you Kak Tea buat penjelasannya. Mams bisa catat ya tadi insight dari Kak Tea. Langsung aja kita masak. Kok masak ya? Langsung kita bikin nih, kita blend si ice creamnya. Oke, di sini bahannya tuh pisang sama bayam. Kayak seperti yang udah dijelaskan Kak Tea tadi. Dan di sini pisangnya aku pakai yang frozen ya, Mams. Jadi supaya teksturnya nanti lebih cepat ngeset. Oke, ini aku masukin. Ini tadi udah terlalu beku nih, Mams, sampai aku keluarin dulu supaya bisa ngeblend. Nah, yang berikutnya adalah bayam. Nah, pastikan Mams kalau ketika kita menggunakan sayur-sayuran, itu pastikan udah dibersihkan dan juga udah dicuci ya. Jadi nggak ada kuman-kuman yang masuk. Nah, tadi aku udah bersihin si bayam aku ini pakai produk My Baby juga, yaitu My Baby Baby Bottle Nipple and Accessories Cleanser. Nah,
produk ini juga udah aman, Mams, sudah food grade, jadi aman dan nyaman banget buat membersihkan sayur-sayuran dan buah-buahan si kecil. Oke, langsung aja kita lanjut ke proses berikutnya. Kita masukin si bayamnya. Jangan khawatir karena bayamnya juga nggak akan membuat rasa es krimnya itu langu. Karena tadi ada pisangnya. Nah, di sini aku mau kasih tambahan bubuk kayu manis supaya aromanya nanti lebih harum lagi. Kasih ya. Oke, sedikit aja. Langsung kita akan blend. Oke, kita blend ya. Oke, yuk. Nah, ini masih ada nyangkut di pinggir-pinggir. Bisa kita rapikan ke tengah sebelum kita blend. Oke, kita tengahin lagi daun-daun bayamnya yang nyangkut di pinggiran. Oke. Kita akan blend lagi, Mams. Pencet ya. Udah bagus banget. Oke, teksturnya udah bagus. Langsung kita akan pindahkan ke kontainernya. Di sini aku pakai loyang yang seperti ini. Spatula. Oke, kita pindahin ke kontainernya. Lagi sampai penuh. Aroma pisangnya nggak hilang loh, Mams. Nggak ketutup sama bayamnya, jadi aman banget. Oke, kita masukin. Oke, cukup. Nah, kita mau ratakan dulu. Oke. Set. Oke, udah siap. Langsung kita mau masukin ke freezer ya. Ini kita akan bekukan selama kurang lebih 1 jam. Tapi tenang aja, karena kita nggak harus nunggu 1 jam dulu nih, karena aku udah siapin produk ini. Es krimnya ini udah jadi nih sebelumnya. Oke, bisa tolong bantuannya? Thank you. Nah, ini nih yang udah jadi. Udah beku banget nih sampai keluar kristal esnya ya. Kita rapikan sedikit. Oke. Ini udah jadi. Nah, selagi aku mau plating nih, Mam, sebelum aku arrange semuanya nih ya. Nah, aku bakal buka kesempatan buat 2 orang yang mau bertanya secara langsung. Jadi pertanyaannya bebas aja, mau tanya apapun, tapi harus on cam ya, Mam. Harus on cam. Nanti aku akan hitung mundur 3, 2, 1. Nanti Mam bisa langsung raise hand. Nanti kakak admin langsung pilih siapa nih yang berhak untuk bertanya. Boleh ke aku, boleh ke Kak Tea juga pertanyaannya ya. Oke, langsung aja aku hitung. Siap-siap untuk raise hand, Mams. 3, 2, 1. Wih, rame banget nih, pada banyak yang mau tanya. Silakan. Siapa nih yang dipilih sama kakak admin? Oke, tunggu sebentar ya, Mams. Siapakah yang akan terpilih?
Belum muncul di sini. Zoom-nya belum kelihatan. Bisa tolong? Oke, yang menang lagi, yang berhak mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Yang pertama adalah untuk Mam Syafira dari Bogor, dan yang kedua adalah Mam Nur Komala Ekasari dari Serang. Oke, yang pertama dulu silahkan Mam Syafira dari Bogor. Halo, Syarifah, Chef. Halo, Chef. Oh, Syarifah. Iya, betul, Mam. Ada kesalahan teknis. Maaf ya, Mam. Ya. Gimana, Mam? Silahkan bertanya. Chef, kalau anak tuh kalau dikasih makan homemade gitu, kurang suka gitu, dia jadi lebih pilih makanan komersial gitu. Apakah itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya? Terus tipsnya biar dia suka makanan homemade tuh apa ya? Usianya 8 bulan. Oke. Oke, itu aja Mam pertanyaannya. Iya. Terima kasih, Chef. Oke, thank you buat pertanyaannya, Mam. Jadi, sebenarnya kalau misalnya dia lebih suka makanan komersial, it's okay, tapi kita bisa pilihkan yang benar-benar mengandung banyak gizi ya. Kita bisa pilih dari bahan-bahannya, komposisinya, itu kita bisa pastikan semua yang pertama itu aman buat si kecil, terus juga kandungan gizinya lengkap. Gitu ya buat si kecil. Nah, kalau kita tetap ingin mengusahakan, harus sih menurut aku ya mengusahakan supaya si kecil suka sama makanan homemade yang Mams buat, bisa dari penyajiannya ya Mams. Jadi bisa nih kayak hari ini aku pakai piring-piring yang lucu-lucu gitu kan ya. Mungkin itu akan menambah nafsu makan dan ketertarikan si kecil. Terus bisa di plating juga dengan lebih menarik, dikasih hiasan-hiasan tertentu kayak gitu ya. Gitu. Semoga menjawab ya Mams. Ya, terima kasih, Chef. Oke, enggak aku plating ya. Yang selanjutnya dari siapa Kak? Nur Komala Ekasari dari Tangerang. Serang, sorry, Serang. Silakan. Sore, Chef. Halo, sorry. Ya, suaraku udah terdengar, Chef? Aman, terdengar jelas. Mau nanya tentang es krimnya tadi, Chef. Untuk pisangnya itu yang kita gunakan bisa jenis pisang apa aja, Chef? Mengingat pisang itu kan banyak banget ya keluarganya gitu. Terus tingkat kematangan pisang yang bisa digunakannya itu kayak gimana, Chef? Takutnya apa kalau yang terlalu mateng atau yang gimana gitu maksudnya kan. Terus yang ketiga, apakah jenis buahnya itu bisa kita ganti kan, misalnya kalau setauku pisang itu kalau di blend itu kayak rasanya dominan gitu ya. Soalnya aku pernah bikin jus buah naga pakai pisang itu rasanya dominan pisang, sedangkan anakku tuh nggak terlalu suka pisang gitu. Kira-kira ada rekomendasi buah lain nggak ya yang bisa dipakai buat kita bikin es krim kayak gini gitu. Kayaknya seru banget bisa bikin es krim buatan sendiri gitu kan. Jadi kita bisa tahu banget kan gulanya itu segimana kayak gitu. Terima kasih, Chef. Iya, thank you Mas pertanyaannya. Aku jawab satu-satu ya. Jadi pertama dari ice cream ini dulu. Ini bisa kalau misalnya nggak suka pisang, bisa pakai alpukat, bisa pakai buah naga juga oke. Jadi yang teksturnya itu kita cari yang kira-kira serupa lah sama pisang gitu ya. Terus untuk jenis pisangnya apa? Itu kita bisa pakai. Di sini aku pakai Cavendish, Mam. Bisa pakai pisang raja kayaknya oke, pisang susu oke juga, tapi kalau pisang kepok enggak ya, karena kan kurang manis, kurang lembek juga. Nah, tingkat kematangannya kita mau pakai di sini tuh yang mateng, enggak sampai belenyek gitu, tapi dia matangnya udah cukup sempurna ya, udah manisnya tuh cukup, karena kita di sini nggak pakai pemanis lagi. Gitu. Tapi kecuali pisang nih terbatas yang ada di rumah pisangnya ya itu aja belum terlalu mateng tapi mau dipakai it's okay juga nggak apa-apa, nanti bisa ditambahin madu gitu. Oh gitu. Biasanya pisangnya udah ada bintik-bintik hitamnya gitu ya Miss ya, Chef? Di kulitnya itu di kulitnya ya bintiknya. Oh iya, sip. Makasih atas jawabannya, Chef. Oke, sama-sama, terima kasih.
Oke. Oke, ini sambil aku langsung plating ya. Ini tadi supnya sudah aku platingin nih di supnya lagi, di bowlnya, di mangkoknya. Nah, tadi aku udah dibantuin sama temanku juga buat ngerebus pasta. Di sini aku pakai pasta khusus buat anak-anak. Ini dari bahan-bahan alami, sayuran, terus dia bentuknya juga lucu-lucu nih. Jadi buat si kecil pasti lebih tertarik lagi buat makan. Oke, kita bisa plating di sini, jangan pakai ini, Deng. Kita sajikan. Bisa dikira-kira juga ya, Mams. Ini sesuai kebutuhan si kecil. Biasanya mereka makannya porsinya segimana. Oke. Yang berikutnya ada tadi si chicken corn fritters. Boleh minta tolong capitannya? Oke, thank you. Oke, kita sajikan. Yang ini kita geser dulu. Oke. Nah, kita tata di sini. Wow, aromanya ini mah kalau Kak Belin cium baunya mah sikat habis nih. Oke, 4 aja cukup. Kita pinggirin. Oke, yang terakhir ice cream. Nah, ini aku udah siapin scoopnya. Oke, kita scoop ya, Mams. Oke. 1 scoop lagi. Oke. Oke, nah udah jadi nih, Mams. Wow. Aku tunjukin ke Kak Belin sini. Kak Belin udah jadi loh makanan aku nih. Wah, cantik banget, Chef. Cantik dan menarik banget hidangannya ya. Iya. Aku lihat dari sini nih, Chef, dari Zoom. Nah, sebelum cicip-cicip nih, Chef Monica mau cobain buat kita, tapi boleh kali ya kita berfoto bersama dulu untuk mengabadikan momen di sore hari ini. Mungkin moms yang ada di Zoom semuanya bisa buka kameranya, nanti kita akan berfoto bersama. Nanti di hitungan ketiga akan diambil gambar oleh admin ya, Mams. Oke, siap semua? Oke, di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin boleh ya. 1, 2, 3. Oh, ternyata belum? 1 kali lagi? Oke, kalau maaf Moms. Sekali lagi ya, sekali lagi kita hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, terima kasih Moms yang ada di rumah. Chef Monica, aku udah lihat nih, menarik banget. Tapi karena aku gak bisa cobain, jadi mungkin bisa diwakilin ya Chef Monica. Cobain gimana nih masakannya, kira-kira kayak apa sih? Oke, siap coba. Aku cobain yang pertama ini krim supnya dulu ya, Kak Beli. Iya, boleh. Ini ada, waduh, baunya udah ngeju banget nih. Gue cobain dulu ya, Mams, krim supnya tadi, cheddar krim supnya. Nih. Kayak tadi aku bilang, ini matangnya sempurna, Kak Belin. Soalnya si sayurannya itu nggak terlalu lembek. Jadi dia masih ada teksturnya. Terus rasa kejunya itu juga ngeju banget sih. Coba brokolinya ya. Brokolinya juga matangnya enak banget, Kak Belin. Ngiler sih pasti Kak Belin. Kalau kesini pasti suka sih. Ini kayaknya ya Kak Belin. Bukan cuma si kecil doang nih yang suka nih.
Momsnya juga bakalan suka nih, bakalan doyan. Aduh, aku terbang dulu dari Qatar ya, Chef. Tunggu ya, Chef. Sini lah, mending Tunggu sama ya, aku mungkin ngapain? kira-kira ya sambil jalan sebulan aku baru sampai ya. Gitu ya, jalan kaki ya, capek banget. Oke, Aduh. kita cobain yang berikutnya ya, Kak Belin. Boleh dong cobain es krimnya, aku lihat dari Zoom nih, Chef. Nggak mau, aku mau coba frittersnya dulu nih. Ya boleh. Ya. Nah, ini chicken corn frittersnya. Kita cobain. Tuh, bisa kelihatan nggak sih ayamnya mateng, sempurna, ya kan? Dengar nggak ASMR-nya? Enak banget, Mams. Jadi si ayamnya ini, bentar, telan dulu biar sopan ya. Ayamnya ini matang, udahan, nggak keras, nggak terlalu lembek juga. Everything good, pas banget, rasanya juga udah mantep. Nah, bisa langsung cobain ke berikutnya berarti ini Kak Belin. Yang Kak Belin tunggu-tunggu. Nah, ini. Aku sampai terpengangah loh aku dari tadi ini ngeliatin di sini nih. Chef, itu pastanya juga gambar binatang-binatang itu ya, Chef? Iya, lucu banget gak sih? Tuh, lihat tuh, ada bentuk sapi, ayam, kuda, macam-macam. Itu meningkatkan selera makan si buah hati yang ada di rumah nih. Betul, ini kayak salah satu tips yang tadi aku bisa kasih ke Moms juga ya, untuk menyajikan bentuk makanan dengan bentuk-bentuk yang lucu. Bukan cuma piringnya nih yang lucu nih, bentuk bebek, ya kan? Tapi pastanya juga aku pilih yang bentuknya lucu-lucu. Ada kuda, ada sapi, ayam. Lucu banget. Bisa dicoba ya, Moms. Ini juga bahannya sehat-sehat juga. Oke, langsung kita cobain es krimnya. Di sini. Bagaimanakah rasanya? Aku juga deg-degan sih, karena aku nggak tahu rasanya gimana. Tapi semoga pasti enak sih harusnya. Tuh, baunya juga nggak ada bau bayamnya, semua bau pisang. Masih suka sih. Enak pose. Enak pose. Beneran. Dan aroma dari kayu manisnya tuh juga pas banget, kerasa. Jadi bikin bayamnya tuh lebih nggak langu lagi, Mams. Wah, ini enak-enak banget sih Kak Belin. Pokoknya Mams harus recreate di rumah. Kak Belin juga harus cobain, cepet pulang dari Qatar ya, cobain ini ya. Oke, siap. Bulan depan aku nyampe. Siap, Chef. Siap. Wah, kalau gitu aku udah lihat, udah dicobain tiga-tiganya sama Chef Monica. Gimana nih, Moms, di rumah? Inspiratif banget kan resep dari Chef Monica yang di-share siang hari ini tuh. Terima kasih ya Chef Monica yang udah membantu kita sama sesi masak-memasak. Tapi sebelum aku sudahi OCC kita kali ini, mungkin boleh ya kita dengar closing statement dari Kak Tea. Boleh, Kak? Nah, terima kasih banyak ya atas antusiasnya para moms di sini. Tetap semangat untuk memberikan makanan yang terbaik untuk si kecil. Jangan lelah mencari tahu penyebab si kecil susah makan. Sediakan makanan padat gizi dan jangan lelah berkreasi membuat makanan anak menjadi lebih menarik dan rasanya pun tetap enak. Nah, yang terpenting moms harus tetap tenang dan jangan stres dalam menghadapi anak susah makan ini. Karena balik lagi, emosi mom sangat berpengaruh terhadap si kecil juga. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang dan hal dan penyampaian yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk mom semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Tea untuk sharing-sharingnya di siang hari ini. Sama-sama, mungkin nanti kita akan ketemu di sesi online cooking class selanjutnya ya, Kak. Siap. Oke, bagi moms di rumah yang sudah ikut dari awal sampai akhir, lalu mau recreate sajian yang udah dibuat oleh Chef Monica hari ini, boleh banget, apalagi untuk buah hati yang ada di rumah. Terima kasih banyak sekali lagi buat Chef Monica dan juga Kak Tea yang udah berbagi ilmu di siang hari ini. Tanpa terasa juga nih, moms, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum menutup acara, seperti janji aku tadi di awal, hari ini aku mau bagi-bagi hadiah juga kepada seluruh pendaftar yang udah ikut online cooking class hari ini. Akan ada 4 pemenang best partisipan yang udah aktif nih selama sesi online cooking class hari ini berlangsung. Nah, ini mungkin akan dipilih oleh tim admin. Namanya sudah siap.
Oh, sudah ya. Oke, kalau gitu. Ini udah ada 4 nama dari Instagram dan dari Zoom ini ya. Oke, kalau gitu. Untuk yang pertama, siap-siap didengarkan. Siapa tahu salah satu dari moms yang lagi nonton nih adalah pemenangnya nih. Selamat kepada @sola.gratia. Ini dari Instagram, My Baby ya. Selamat. Untuk yang kedua, ini juga partisipan dari Instagram My Baby, ini dari @happymom995. Selamat. Untuk yang ketiga ini best partisipan dari Zoom, ini untuk Moms Nur Komalasari. Oh, tadi yang join nama kita ya? Selamat. Moms Nur Komalasari. Dan juga yang terakhir ini juga dari Zoom, ini untuk Mam Syarifah. Terima kasih sudah menjadi best partisipan pada online cooking class hari ini. Kalian berhak mendapatkan merchandise dari Yummy, juga produk My Baby, dan e-wallet senilai Rp100.000. Untuk cara klaim hadiahnya, langsung aja DM Instagram @yummy.idn dengan format pesan username/bestpartisipan OCC Yummy X My Baby. Panjang ya, cuman aku ulang lagi nih. Format pesannya username/bestpartisipan OCC Yummy X My Baby. Langsung aja diteror admin Yummy-nya mulai sekarang nih. Bagi yang belum beruntung, jangan berkecil hati, ikuti online cooking class lainnya dan menangkan hadiahnya karena akan masih ada online cooking class lainnya nih, Mams. Untuk itu sekali lagi aku mau infoin nih sebelum kita berakhir, untuk Mams yang ada di rumah mau dapat diskon hingga 80% untuk pembelian produk My Baby, yuk borong di My Baby Official Shop, dapatkan gratis hadiah langsung dan free ongkir. Jangan lupa juga join juga jadi member Gold My Baby di bulan Desember ini karena ada hadiah menarik untuk top spendernya. Ada medal pumping, Philips Foodmaker, dan juga Sugar Baby My Chair. Keren-keren banget hadiahnya, makanya langsung sekarang borong, langsung ikutan, Mams. Terima kasih banyak Chef Monica dan juga Kak Thea yang udah berbagi ilmu hari ini, juga seluruh peserta yang udah join di Zoom, di Instagram, dan juga di Shopee Live untuk join bareng kita di online cooking class kita siang hari ini. Nah, akan ada online cooking class lainnya, nanti ditungguin aja ya. Sampai jumpa di event Yummy lainnya. Dah. Thank you.